Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahma, guru Bahasa Indonesia dari UPT SMP Negeri 3 Gesit, peserta Pembatik level 3 tahun 2020. Pembelajaran kali ini yaitu tentang teks berita untuk jenjang SMP kelas 8. Tim peneliti dari Laboratorium Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur berhasil mendeteksi 2 jenis baru virus corona yang bermutasi dan berkembang di Jawa Timur. Mutasi virus pertama merupakan turunan dari Wuhan, Tiongkok yang bermutasi ke Jepang, India, dan kemudian masuk ke Indonesia. Yang kedua, mutasi virus corona yang berasal dari daratan Eropa. Virus ini bermutasi dari Inggris, Jerman, Republik Cek, dan Italia. Diduga virus corona Eropa ini masuk dan berkembang di Jawa Timur setelah dibawa oleh warga yang pernah berkunjung ke daerah tersebut. Temuan mutasi virus ini merupakan hasil penelitian sampel swab pasien yang dirawat di Jawa Timur. Kemudian kita juga sedang mencari nanti virus-virus yang berasal dari daerah yang lain, dari Indonesia Timur, mungkin dari Makassar, dari Bali, sehingga kita nanti akan punya whole genome yang lebih sempurna dan lebih akurat lagi untuk menggambarkan sebenarnya Indonesia itu seperti apa. Hingga saat ini tim peneliti belum mengetahui keganasan mutasi virus COVID-19 yang berkembang di Jawa Timur. Hasil tersebut akan dilaporkan ke Organisasi Penelitian Dunia GIS8 sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia. Pengertian berita. Berita merupakan pemberitahuan kepada khalayak tentang peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik. Ciri-ciri berita. Yang pertama, aktual. Yang kedua, faktual. Yang ketiga, menarik. Dan yang keempat adalah penting. Aktual, yaitu mengandung unsur-unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa yang baru saja terjadi. Tim peneliti dari Laboratorium Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur berhasil mendeteksi 2 jenis baru virus corona yang bermutasi dan berkembang di Jawa Timur. Mutasi virus pertama merupakan turunan dari Wuhan, Tiongkok yang bermutasi ke Jepang, India, dan kemudian masuk ke Indonesia. Yang kedua, mutasi virus corona yang berasal dari daratan Eropa. Virus ini bermutasi dari Inggris, Jerman, Republik Cek, dan Italia. Diduga virus corona Eropa ini masuk dan berkembang di Jawa Timur setelah dibawa oleh warga yang pernah berkunjung ke daerah tersebut. Temuan mutasi virus ini merupakan hasil penelitian sampel swab pasien yang dirawat di Jawa Timur. Faktual. Dalam unsur faktual, terjadi benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan rekayasa, hayalan, karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat, ataupun pernyataan. Pasar Enjo, Pulau Gadung, Jakarta Timur ditutup selama 3 hari, mulai hari Jumat ini hingga hari Minggu.
Penutupan pasar ini dilakukan karena ditemukan ada 13 orang pedagang yang positif COVID-19 setelah dilakukan tes swab di pasar ini. Dengan rincian adalah 10 pedagang kios yang di bawah kelola dari Perumda Pasar Jaya, kemudian 2 pedagang kaki lima, dan 1 orang pedagang dari Pasar Ampera seperti itu. Sehingga dari hasil tes swab yang dilakukan pada 16 Juni ini, Pasar Enjo akan ditutup sementara, dan juga pada jam 8 tadi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Pulau Gadung juga sudah melakukan penyemprotan cairan desinfektan dengan mengerahkan 17 personil dengan 1 mobil pemadam kebakaran untuk melakukan penyemprotan cairan desinfektan, baik di kios-kios dalam dari Pasar Enjo sendiri ataupun di bagian luar atau area parkir dari Pasar Enjo, dan juga kios-kios yang dimiliki oleh perseorangan di sekitar kawasan Pasar Enjo sendiri. Hal ini dilakukan untuk memutus dari mata rantai COVID-19 pasca ditemukannya beberapa orang atau beberapa pedagang yang positif COVID-19. Untuk wilayah dari Kecamatan Pulau Gadung sendiri, ada 2 pasar lain yang juga ditutup secara berurutan, yaitu pada Pasar Kampung Ambon atau yang biasa dikenal juga dengan Pasar Ampera, di mana ditemukan ada 11 pedagang positif COVID-19 dari 300 pedagang yang dites swab. Kemudian ada Pasar Rawamangun, di mana ditemukan ada 1 pedagang positif COVID-19 dari 141 orang atau pedagang yang dilakukan tes swab ini. Sehingga pasar-pasar ini kemudian ditutup oleh pihak pengelola seperti itu, sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas jual beli sebenarnya diharapkan untuk mengurungkan niatnya dan juga dapat mencari alternatif atau pasar-pasar lain yang masih buka di tengah penutupan dari sejumlah pasar ini. Dan terkait masalah penutupan pasar ini, berikut adalah menarik, yaitu menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Pemirsa, pekan kedua masa PSBB transisi di Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno atau GBK kembali dipadati pengunjung untuk melakukan olahraga. Tidak seperti pekan sebelumnya, saat ini kawasan GBK menerapkan sejumlah protokol kesehatan bagi para pengunjung. Dan berikut laporan Karasyam dan juru kamera Muhammad Rafi dari kawasan GBK Senayan, Jakarta. Pemirsa, di pekan kedua masa transisi PSBB di Jakarta ini, kawasan GBK kembali dipadati oleh para pengunjung yang ingin melakukan olahraga di area GBK. Dan tidak seperti pada minggu sebelumnya, ini GBK menerapkan sejumlah protokol kesehatan dan peraturan yang mana jika para pengunjung biasanya datang dan bisa memarkir di area parkiran mana saja yang ada di GBK, ini para pengunjung hanya boleh parkir di parkiran timur GBK saja. Dan selain itu juga pihak pengelola melakukan pembatasan, yakni dengan membagi beberapa sesi di para pengunjung yang ingin melakukan olahraga di dalam lingkar GBK ini. Dalam sesi itu terdiri dari setiap 1 jam dan akan break selama 30 menit, dan setiap 30 menit itu akan dilakukan sterilisasi atau pembersihan. Dan untuk mengetahui kira-kira seperti apa lagi peraturan-peraturan lainnya, kita akan tanya-tanya langsung ke pihak pengelola yang sudah ada di sini. Ini kan beberapa aturan baru nih di GBK, apalagi selain dilakukan sesi-sesi itu? Oke, jadi kita ada 6 aturan baru, Mbak, yang kita terapkan di GBK mulai berlaku hari ini ya. Jadi 6 aturan baru itu, yang pertama adalah jam operasional. Kita buka dari jam 5 sampai jam 8 malam. Lalu untuk pintu masuk ke kawasan GBK, kita hanya buka 2 pintu, yaitu pintu 5 dan pintu 10. Sementara pintu keluar di pintu 8. Untuk masuk ke Ring Road, itu kita batasi juga, Mbak. Jadi kita ada 8 shift untuk masuk
masuk ke ring road ini, masing-masing shift itu kita kasih waktu 1 jam dan kita batasi hanya 1.000 orang. Dan yang boleh masuk ke ring road ini hanyalah pejalan kaki dan pelari. Sementara pejalan kaki yang membawa peralatan itu seperti sepeda, skateboard, segway, stroller itu kita larang gitu. Jadi untuk mereka yang ingin bersepeda diarahkan kemana? Kita arahkan di kawasan. Jadi boleh di kawasan GBK tapi tidak boleh di ring road. Gitu. Okay. Ada aturan lagi mungkin selain itu? Apakah ini berlaku hanya untuk akhir pekan saja atau setiap hari? Khusus di Sabtu Minggu. Kalau hari biasa? Hari biasa itu untuk yang ibu hamil dan anak di bawah 12 tahun itu kita juga berlakukan di hari biasa sih Mbak. Anak kecil tidak boleh. Jadi dari depan pintu 5 dan pintu 10 itu kita sudah larang, kita sudah kasih informasi untuk melarang mereka karena kita juga mendapat imbauan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk melarang, menghimbau anak-anak di bawah usia 12 tahun itu masuk ke GBK seperti itu. Khusus di ring roadnya aja atau di lingkungan semua GBK-nya? Di semua kawasan GBK. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak. Penting. Ada 2 hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan memengaruhi kondisi masyarakat. Demi menjaga kebugaran di tengah pandemi COVID-19, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengajak seluruh elemen masyarakat hingga pejabat di seluruh kementerian melakukan olahraga senam. Terhitung sejak 17 Juni 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengirim surat imbauan kepada seluruh kementerian untuk dapat berolahraga bersama setiap Jumat, yakni senam hari Krida. Menuju transisi normal baru ini, Menpora Zainuddin Amali berharap aksi senam dapat mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga. Tak hanya untuk seluruh instansi pemerintah, Menpora bahkan telah melakukan senam bersama seluruh pegawai Kemenpora yang dimulai pada Jumat pagi. Menpora mengatakan agar kegiatan senam bersama setiap Jumat dioptimalkan kembali. Tujuannya apa? Supaya semua masyarakat kita bergerak. Dan hari Jumat, kan dulu hari Jumat itu hari Krida. Nah, kita mau kembalikan lagi bahwa hari Jumat buat instansi pemerintah, swasta, di pusat dan daerah untuk kembali lagi melakukan gerakan fisik supaya ada senam kebugaran, dan kalau karyawannya bugar, maka mudah-mudahan daya tahan tubuhnya bagus. Ciri-ciri unsur-unsur berita atau disebut juga dengan adik Simba atau 5W1H. 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Mengapa? Dan 6. Bagaimana? Yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa kejadian atau peristiwa tersebut. Di mana? Yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Kapan? Yaitu menyebutkan waktu kejadian atau peristiwa. Siapa? Yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Mengapa? Yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian. Bagaimana? Yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Unsur